merujuk kepada oknum. Karena dosa kita dia tertutup, Mbak. Saya tidak tanya karena apa, Pak Pendetaku. Siapakah yang mengutuk menjadikan Yesus terkutuk? Iya, begini, dia tidak berdosa dijadikan dosa. Dia makanya karena dosa kita, Siapa Mbak. yang masak di rumah Pak Pendeta? Bini saya, jelas merujuk ke oknum. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Ya, Yesus mati di kayu salib karena kita, Mbak. Jadi kita nggak perlu. Tanya karena apa Yesus mati, Pak Ruben? Siapa? Ya, Siapa? karena kita. Saya Karena tidak kita. tanya karena kita, tanya apa? Saya tanya siapa yang menjadikan Yesus itu terkutuk? Karena Saya Yesus. nyalakan dulu. Nah, ah, siapa? Siapa? Di sini kan dikatakan begini, kan? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dikutuk, dijadikan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? siapa yang mengutuk Yesus? Yes. Ya, yang mengutuk Yesus karena kita. Bukan Karena kita tidak terima dia, maka dia terkutuk. Pak Yunus. Pak Yunus contoh. Maling kundang dikutuk oleh ibunya. Karena apa? Karena dia durhaka. Itu jelas. Nah, Yesus menjadi kutuk, itu siapa yang menjadikan dia kutuk? Siapa, Pak Pendeta? Name. Who is mengutuk Yesus? Pak Pendeta, saya berpakai bahasa Indonesia. Who? Jangan garuk-garuk. Jadi pertanyaannya sama kayak gini, siapa yang membesarkan Pak Pendeta? Siapa Pak Pendeta? Ibu. Pasti jawabannya orang tua kan? Nah, Nah. siapa yang mengutuk Yesus? Karena Yesus itu harus menjadi kutuk, berarti kan dia dikutuk. Siapa? Siapa yang berani mengutuk? Dikencengin tab-tab layarnya teman-teman. Kalau dalam Yohanes 3 tanam. Yohanes 3 tanam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Karena anaknya begitu untuk besar. Siapa yang menjadikan Yesus kutuk? jadi Bapak memberikan anaknya ini supaya mereka yang percaya tidak Berarti Ini Bapak yang Pak Pendeta selamat. jawabannya ada tiga sebenarnya. Ada tiga. Bapak, iblis, dan manusia. Yesus sendiri Antara tiga lah Pak ini siapa? Pendeta. Oh, dia Siapa sendiri. yang menjadikan Yesus kutuk? Gini loh contohnya, dikit-dikit izin ya. Gini loh contohnya, Bunda Nora. Pernah dengar kisah Malin Kundang? Pernah dengar? Saya tadi sudah umpamakan itu, Nah, Pak Damang. Kira-kira, Malin kundang dikutuk oleh ibunya karena apa? Karena durhaka. ya itu karena ini kita tanya, Iya, siapa silakan. yang Iya. mengutuk Malin Kundang? Ibunya. Nah, coba tanya siapa yang mengutuk Siapa ini? yang mengutuk Yesus? Pak Ruben. Yesus sendiri lah. Iya, iya. Bapak Pendeta Yesus Dia sendiri. tidak berdosa. Bunda Yota, dijadikan Bunda dosa. Yota Karena ini manusia Kristen kan ya? banyak dosa. Tanya dulu dia Muslim Kristen Bunda Nora. Itu dia Pak Pendeta. Dia Kristen dia. Yesus Bule, sendiri. dia Kristen. Oh. Jadi Nah, Yesus manusia sendiri menolak itu Pak Yesus Pendeta. Sebentar Bu Yota, sabar Bu Yota. Iya. Ini Pak Pendeta ini jangan di apa? Jangan di apa? Pak Pendeta lagi berdiskusi dengan Ibu Gembala. Nah, udah. Yesus sendiri. Biar Ya, sabar, tobat sabar Bu manusia. Yota. Bu Yota, satu Yota pun tidak ada tidak digenapi oleh Yesus. Sabar, sabar Bu Yang Yota. gitu, satu Yota pun nggak Tak digulu. usah pun, hanya membantu ibu Bapak Pendeta aja. Makanya aku naik sini. Tak usah turunkan Ya, aja. sabar, gitu, sabar. udah. Berarti Anda mengajarkan Pak Pendeta itu tidak boleh. Pak Pendeta Iya. udah tinggi ilmunya toh.
Ibu Yota, sabar sebentar ya. Pak Yunus, gimana? Apakah Bapak tahu siapa yang menjadikan Yesus kutuk? A tidak, B iya. Ya, karena kita berdosa makanya. Saya tidak tanya karena. Karena kita Saya berdosa. tanya siapa? Apa- Siapa? Siapa? Who? Karena dosa, karena dosa. Saya tidak tanya karena apa Yesus dikutuk Karena karena dosa. dosa. Tidak. Saya tanya siapa Karena yang dosa. mengutuk Yesus. Siapa? Pak Ruben, angkat tangan gini dong. Bunda, Ibu Gembala, saya memang tidak tahu siapa ini. Tiba-tiba tertulis di Galatia 3 nomor 13. Saya juga pusing. Makanya- Seandainya Ibu Gembala jadi jemaat saya, hancur perpuluhan. Maunya gitu. Gimana? Selesai kita? Game over kita? Makanya baca baik-baik itu. Kristus telah menebus kita dari Kita kutuk hukum dari Taurat kutuk hukum Taurat. dengan jalan menjadi kutuk Menjadi karena kutuk. kita. Karena kita. Iya, Karena karena kita. kita. Itu sebab berarti. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menjadikan Yesus Iya. kutuk? Siapa? Karena dosa lah Yesus. Saya tidak tanya karena apa Ya, Yesus mati dijadikan di kayu salib. kutuk. Pak Pendetaku, siapa yang menjadikan Yesus dikutuk di dalam Galatia 3 nomor 13? Siapa? SIAPA bahasa Pak Inggris. Pendeta, kalau ditanya pertanyaan, jawabannya bukan karena Siapa pakai Pak ilmu Pe? ya. Iya, dia memberi, artinya masalah ini Pak. Yesus ini memberikan dirinya untuk menjadi tebusan. Dia sendiri yang mau oke. menyelamatkan umatnya. Siapa di dalam Galatia 3:13, siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Siapa? Pak Pendeta. Kalau Mbak Nora Bapak, tidak terima pernyataan, kan Mbak Nora jawab sendiri Mana saja. ini? Selamat malam, selamat malam. Mana ini yang pandai? Mana? Yang pandai ya kamu diam aja dulu. Kalau kamu mau pandai jangan ya dengar di Ya, sini. ya pelacur, ya pelacur, ya pelacur. Kata Suki kamu pelacur gitu. Apalah yang satu ini? Begini ya kalau ajaran Yesus ya. Kayak gini ya Pak Pendeta ya. jangan cemberut Pak Pendeta, jangan cemberut. Senyum dong, senyum. Jangan cemberut. Saya Pak Pendeta dihina bagaimanapun oleh jemaat-jemaat Pak Pendeta, saya tidak masalah. Tidak hancur perpuluhan saya. Tidak hancur, ya kan? Nah, sekarang Pak Pendeta yang menjawab. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Ya, dia sendiri datang ke dunia supaya menjadi kutuk dan menyelamatkan Berarti Yesus umatnya mengutuk dari dirinya dosa. sendiri. Yesus mengutuk dirinya sendiri. Iya, dia datang tujuannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti Jadi dia dia- mengutuk itulah. dirinya sendiri, Pak Pen. Kebaikannya. Nah, kalau ini pas jawabannya Bunda Nora, dia mengutuk dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nah, ini pas. Oke, jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Ya? Betul? Karena kita. Saya tidak tanya karena. Jadi kita kalau Siapa mau yang- belajar firman, Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk adalah Yesus sendiri, gitu ya. Pak Yunus yang bilang. Pak Yunus bilang begini, saya tidak akan mau naik lagi kalau ada si Nora ini. Jadi Pak Pendeta yang ngomong, pertanyaannya susah-susah kali katanya. Jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Kita kunci, gimana Pak Pen? ya dia tidak berdosa dijadikan dosa. Yang Dia memberikan nyawanya sebagai yang mengutuk tebusan. Yesus adalah Yesus sendiri. Gimana? Kita kunci? Iya, karena memang begitu jalan Oh, dia berarti mau Yesus lah menyelamatkan yang mengutuk. umatnya seperti itu. Oke, saya terima jawabannya. Yesus yang mengutuk Iya, Ma. dirinya sendiri. Dia memberikan karena manusia tidak mengerti atas keselamatan itu.
Bang, Pak Makanya Pen. dia membuktikan Biar kita kunci, kasihnya, Pak. memberikan nyawanya. Jangan digaruk dulu, Pak Pen. Kita kunci. Kita kunci. Yang mengutuk Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13 adalah Yesus sendiri. Betul? Iya. Oke, sekarang kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang mengutuk hukum Taurat itu adalah Yesus sendiri. Iya. Berat. Ya, Iya. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti Yesus sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Oke ya? Sebab Karena kita. ada tertulis, ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulis di mana ini? Ya, tertulis di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa ya? Saya sudah lupa ini. Yesaya 5. Sebutkan saja apa, nanti saya sebutkan saya. Apa maksudnya? Coba ketik saja Mengenai di apa? situ. Mengenai Ketik apa? di apa? Terkutuklah yang Kitab itu digantung. terkutuk. Bukan ya saya kalau terkutuk di Coba, Pak. Mazmur. Di mana? Mazmur. Mazmur. Izin menjawab bisa ya, izin menjawab bisa ya. Mazmur berapa? Izin Mazmur 2122. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum. 21 iya. Oke. Tenang aja, di sini Bible stasioner. Mantap, mantap. 2122. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Bukan itulah, apa sih? Mazmur 21. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Mazmur 2122. yang Mana nggak ada. yang dimiliki Ulangan, Coba ketik ulang. Bukan Mazmur itu. ulangan, sorry. Makanya aku Ulangan bingung. 2122 sampai 23. Ulangan 21 22 23. Mazmur lagi salah ngomong gua. Apabila Ulangan. seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Ya kan? Pak Pendeta baca. Orang yang Iya. digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pak Pendeta udah? Iya. Nah, oke. Coba percaya. Berarti yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa? Iya, karena kita. Pak Pendeta, capek memang saya. Saya yang capek juga. Siapa Yang mengutuk di situ Tuhan. Oh. Sebentar, izin. Bang Andi, lanjut dulu, ada pesan. Ada terusin dulu, yang mengutuk itu Tuhan, terusin dulu aja. Iya, iya. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Ini perintis Muslim apa Kristen? Perintis. Perintis. Kristen. Adi, gimana mau bantu jawab Adi?
Iya, Saya seperti cuma apa ya, pertanyaannya tanya sama Pak belum Pendeta jelas ya, bagi dari saya. guru saya ya. Sebentar dulu Bang Adi. Oke, ntar ya. Nih, tunggu dulu. Sehingga Paulus Nih, bentar ya. sampaikan ke pendeta itu bahwa kalau yang datang kepada Paulus memberikan kemudian pernyataan sehingga Paulus mencatat di Galatia 3 nomor 13 itu bukanlah anak Maria tetapi penyesat atau Kristus palsu, maka isi Galatia 3 nomor 13 itu adalah penyesatan. Dengan kata lain, si penyesat ingin mendoktrin manusia bahwa Yesus anak Maria telah menjadi kutuk, padahal Yesus anak Maria itu adalah hamba yang suci, jalan kebenaran. Seperti itu. Artinya si penyesat yang Kristus palsu mencoba untuk menipu dan membohongi umat manusia melalui nabinya yaitu Paulus. Nah, sehingga di dalam kutipan Paulus sebab ada tertulis itu di 21, 22, 23 yang mengutuk itu adalah Tuhannya Bani Israel, Elohim, Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Berarti Eloa Abraham, Tuhannya Abraham mengutuk Yesus anaknya Maria. Ini payah ini payah. Bukan Yesus mengutuk dirinya sendiri, bukan. Tuhannya Abraham mengutuk anaknya Maria. Padahal itu adalah bisikan Kristus palsu kepada nabinya Paulus sebagai duta atau wakil si iblis untuk mengajarkan ajarannya melalui Paulus. Begitu deh. Ya, jadi yang mengutuk Yesus itu menurut si penyesat adalah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini fitnah yang berlapis-lapis. Begitu Pak Eko, ganti. Ganti Pak Eko, silakan ditanggapi. Pak Yunus Ruben, dibuka mute-nya. Ya. Siapa itu yang suaranya siapa? Pendeta mana itu dia? Dia itu. Pendeta Hah? Enggak, Belum, itu. nanti masuk itu Pak Pendeta. Sini nanti saya masuk. jelaskan dulu itu. Kan mau Jadi Pak hatuha. Pendeta, itu menurut yang berbicara itu, dia mengutip Matius 24. Di situ Yesus berkata, waspada terhadap Mesias palsu. Banyak orang datang mengatasnamakan diriku, sebagaimana Saulus atau Paulus di suatu tempat bertemu dengan Yesus di Damsik. Terus kemudian ada yang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus. Terus ada yang disalib, terkutuk mengatasnamakan Yesus. Jadi di sini Yesus sudah mewanti-wanti, bukan saya itu. Saya tidak pernah memenuhi kriteria untuk dikutuk. Saya ini utusan Tuhan, orang mulia, orang soleh. Yang dikutuk itu adalah pengkhianat. Itulah Pak Pendeta sembah. Bukan anak Maria, tapi mengatasnamakan anak Maria. Itu Pak Pendeta maksudnya. Ya. Jadi Mbak Handi dan Bu Nora, kalau mau dengar tentang Yesus ya kita harus tahu, harus terima dulu Yesus dulu dalam hati kita, baru kita bisa dibantu oleh Roh Kudus untuk mencerahkan. Jangan sampai kita tahu Yesus anak Allah tapi kita menolak dia. Kalau begitu Sama dengan kita Tuhan. sepakat dulu Pak Pendeta. Apakah anak Maria itu orang berdosa atau dia orang soleh? Kalau Yesus ini anak Allah. Enggak, sifatnya, keadaannya ya. Anak Maria lah, dia kan Maria yang lahirin dia Pak. Anak Maria yang namanya Yesua Amasya ini, pertanyaan saya adalah, dia apakah dia orang berdosa atau orang fasik atau dia orang baik atau orang soleh? Itu doang yang saya tanya. Oke, saya ada catatan tentang keilahian Yesus ya. Mati Mija. Supaya Bang Adi jangan salah.
gelar keilahian Yesus ini gelarnya adalah anak Allah. Banyak dicatat di Nanya itu loh. Terus ia adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah seperti Yohanes 1 ayat 1. Ia mampu mengampuni dosa. Ini tentang keilahian Yesus ya. Pak Pendeta izin, saya nggak waktu saya setengah menit doang. Pertanyaan saya, Yesua sama si anak Maria ini orang soleh atau orang fasik? Ya, orang soleh ya. Orang soleh. Ya. Boleh nggak Setan membunuh? pun Boleh nggak dia membunuh? Oke cukup. Boleh nggak membunuh orang soleh terus dikutuk? Ya, kita harus tahu tujuannya Astagfirullah. datang. Bang Handi. Iya. Dia mati dan bangkit. Ini kita bicara tentang Saya nggak nanya keilahian. itu Pak Pendeta. Boleh nggak kita sesuai perintah Tuhan di Ulangan 23 nomor 7, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak berdosa? Kalau membunuh orang yang tidak berdosa. Iya, boleh atau tidak? Ya, tentu tidak boleh lah. Tidak boleh. Berarti bukan sesuai perintah Tuhan, bukan anak Maria yang mati terkutuk karena tidak boleh membunuh dia, kata Tuhan. Ano loh? Jadi yang mati terkutuk itu adalah orang pengkhianat, orang fasik, bukan anak Maria. Jadi yang Anda tuhankan itu, Pak Pendeta, bukan anaknya Maria, tapi Mesias palsu yang mati terkutuk, dikubur, bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu bukan anak Maria, tapi orang yang terkutuk tadi itu. Gitu dah Bunda Nora, lanjut. Saya mau tidur dulu sambil minum nyarem. Jadi gimana Pak Pen? Masa Yesus mengutuk dirinya sendiri? Yesus mengutuk hukum Taurat, sementara Yesus pelaku hukum Taurat. Jadi Saya tadi begini. sebenarnya penasaran sama pernyataan dari Pak Pendeta tentang kesaksian Paulus sebenarnya. Kan ini gara-gara Paulus Oh, iya. ini. Paulus Galatia kan itu adalah suratnya Paulus. Dia yang menuliskan tentang Yesus terkutuk, ya kan? Nah, Paulus juga yang menuliskan tentang kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sejak kapan Yesus itu bertemu dengan Paulus? Di mana ketemunya? Jadi Yesus ini viral. Kesaksiannya viral, dari lahirnya viral sampai Ya. kematiannya Bukan viral Pak Pendeta, FYP. Oh, Jangan iya. dipotong. Lanjut. Jadi- lanjut. Jadi Paulus ini tahu tentang Yesus. Apakah Yesus Nah, mengenal Paulus? dia bertemu dengan Yesus lewat suara itu juga, pemakaiannya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22, betul? Iya, Kisah Para Ya. Rasul. 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Iya kan? Ah, kenapa? Nah, sekarang di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 12 yang perikopnya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ini sejalan dengan Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22, betul? Coba Pak Kisah Pen Rasul buka. 9 dengan 26, Kisah Para Rasul 26. -26. Ya, nomor 12 dari 12. Perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Iya. Oke, saya bacakan ya, Pak Pen. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, berarti Paulus bersaksi di depan Raja Agripa. Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Betul kan? Nah,
Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang coba Pak Pen buka di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Silakan. Sembilan, iya. Ya, nomor 3. Coba dibacakan. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Terus yang keempatnya? Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa yang rebah ke tanah? Saulus ini. Saulus sendiri? Iya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 26 tadi, nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Itu satu kontradiksinya ya. Terus yang kedua, coba Pak Yunus buka Lukas 10 nomor 18. Jangan geleng kepala Pak Yunus. Lukas 10 nomor 18. Sudah dibuka? Lukas 10 nomor 18. Saya Iya, bacakan. Oke, saya bacakan yang Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Silakan baca Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Jangan berfirman dalam hati. Nah, ini apa hubungannya di sini? Loh, baca dulu, Kembali ke 70 murid. Kemudian Nah, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, yang jatuh dari Sesungguhnya langit kata Yesus itu seperti apa? Ini Iblis beda jatuh dari langit kata Yesus itu seperti apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis. Nah, iblis jatuh Iblis dari langit dari langit. seperti Kilat, seperti kilat dari langit. Oke. Kilat itu cahaya bukan? Iya, cahaya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Baru dia mendengarkan suatu suara. Bukankah Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu. Ada orang yang mengatakan, aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, cahaya yang turun dari langit itu yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus, itu siapa? Ini beda konteks. Kenapa beda, Pak? Kenapa Kalau beda? iblis yang jatuh, ini Yesus sendiri melihat iblis jatuh. Ya. Iblis itu beda dengan Yesus. Kalau Pertanyaan iblis itu saya, kelihatannya merunding. Oke, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan turun yang kedua kali, itu berupa apa? Berupa cahaya atau bukan? Kalau turun kedua kali itu dia di awan-awan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus yang turun dari langit itu berupa cahaya? Menurut Lukas. Iblis. Iblis. Nah, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias? Memang dia Mesias. Oke, saya bacakan ini ya. Sebentar. Oke, di dalam Matius
Matius 24. Coba buka, Pak. Matius Oke, saya baca 24. dari ini ya. Ini panjang kali ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel pada para pembaca yang dalam memperhatikannya, maka orang-orang Yudea, saya baca bla 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 bla, 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Itu adalah pernyataan Yesus. Nah, sekarang di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26, kesaksian Paulus kepada Raja Agripa, dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari mengelilingi dia, jatuh juga dari langit, dan mengaku bahwa itu adalah Mesias. Pertanyaan saya, cahaya apa? Maksudnya, siapa yang mengaku dia itu adalah Mesias yang berupa cahaya? Ya, kalau ini kita belajar beda lagi ya. Karena ini beda lagi. Mesias palsu. Mesias palsu, ya. Mereka yang membawa nama Tuhan. Tapi kalau yang dia mengatakan jangan percaya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Nah, siapa yang dimaksud Yesus? Siapa yang mengatakan aku adalah Mesias? Pada waktu Paulus melakukan perjalanan, dia kan mengatakan kilat itu jatuh, cahaya itu jatuh dari langit. Iya, beda lah ini, beda. Beda lagi. Beda. Bedanya Yesus gimana, Pak? dengan Yesus datang kepada Paulus, ini tujuan khusus, ya, tujuan khusus untuk pertobatan dari Misi khusus. Paulus. Misi khusus. Ya. Tujuan khusus untuk ini. Tetapi kalau ini kan tentang akhir zaman. Nah, kita sekarang ada di akhir zaman. Ya, seperti berita-berita tentang Mesias palsu, yaitu sudah ada di zaman-zaman akhir Saya ini. bertanya Pak Pendeta, siapa yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ini kalau bicara di ayat Matius 24 ini tentang akhir zaman. Bahwa akan datang suatu masa siksaan yang sangat ngeri begini. Nah, kita kan belum masuk ke masa siksaan yang ngeri ini, yang belum pernah terjadi. Nah, setelah sekarang pengangkatan yang orang bertemu dengan Paulus itu siapa? Ya Tuhan, Yesus. Oke, buktikan kepada saya bahwa Yesus datang berupa cahaya. Itu kan datang dengan tujuan khusus. Saya tanya bukan datang dengan tujuan, buktikan kepada saya Pak Pen. Yakin? Tunjukkan kepada saya, Yesus datang itu dengan berupa cahaya dari pernyataan Yesus. Ya, itulah bukti bahwa dia datang kepada Saulus itu dalam bentuk cahaya. Beda-beda lah Mbak Nora, begini beda-beda orang bertemu dengan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua datang dengan cahaya. Ada juga Gimana lewat mimpi. pernyataan Yesus kalau dia akan suara. datang dengan berupa cahaya, Pak Pendeta? Itu yang saya minta. Banyak cara, hanya pengalaman Paulus yang berbeda. Iya, di mana Pemakaian datanya itu Pak Pendeta? Di mana datanya? Ah, ini
Nah ini udah ngantuk saya. Sama adik saya sudah ngantuk lagi ini. Pak Pendeta, Yesus itu kan datang, menurut dia nih, matahari itu redup, tidak bercahaya, Ya. gitu ya. Nah, waktu dia datang ke Paulus itu, matahari itu bagaimana nasibnya matahari? Kan masih bercahaya, Bang. Berarti bukan Yesus asli yang datang, Bang. Mm-mm. Memang Yesus yang datang, memang, tapi bukan anaknya Maria. Jadi bedakan dulu nih. Kita percaya Pak Pendeta di data mengatakan bahwa Paulus itu ketemu Yesus secara tidak langsung ada cahaya, is okay. Tapi bukan anak Maria itu. Jadi berbahagialah pendeta menuhankan yang datang menemui Paulus itu, yang keluar dari kubur, yang mati terkutuk itu. Ya silahkan. Tapi jangan anak Maria dong yang dituhankan. Gitu loh. Jadi Malam bedakan Bunda di sini. Nora. Ya gitu ya Bunda Nora ya. Silakan lanjut lagi. Pan pendeta, Iya, iya. jaringan sudah merah, ini mata sudah ngantuk, kepala semua pica. Garuk-garuk lagi. Gimana Ini Pak otak Pendeta? sudah diubun-ubun. Bunda Nora, Bunda Nora. Tapi yang penting Ya. jangan panuan Pak Pendeta. Jangan panuan, susah obatnya. Ini Bunda Nora. Ya, Bang Leoni agama apa dulu? Itulah Bunda Nora. Yang namanya apa? Kan kalau di hadis Bunda Nora itu otak separuh banyak penghuni neraka kan? Ya nggak Jadi apa-apa, nggak nggak cocok. apa-apa. Saya mending otak separuh daripada otak penuh tapi tidak bisa berfungsi, Bang Leo. Ya, Tapi nah, Kita sambung kalau di Bang hadis Juma sebentar ya. tulis begitu Assalamualaikum. Bang Juma udah naik tuh. Bang Juma bener nggak ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abang. berarti Bunda nggak bisa masuk surga kan? Ntar dulu Ya Bang. nggak apa-apa. Bang Leo diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Bangku lanjut. Lanjutkan perjuanganmu anak muda. Jadi gini loh Bang Juma, tetap Pak Pendeta sama jemaatnya ini gitu loh, meyakini bahwa yang dia sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur, mantan terkutuk di tiang salib yang ditemui oleh Saulus, tapi bukan anak Maria. Mereka sudah mengakuinya Bang Juma. Hadiah 20 juta harus keluar. Iya, Pak. Kan Yesusnya berkata kalau ada orang yang datang mengaku sebagai aku dan berkata akulah Kristus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda. Nah ternyata yang datang kepada Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Maka solusinya jangan percaya. Apabila kamu percaya, kamu akan disesatkan. Nah coba Iya, lihatlah Bang, semua saudara-saudara kalah sama kita. Edis. Coba lihatlah saudara-saudara kita Kristen ini kan. Dia percaya kalau Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus. Sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati digantung di atas tiang salib. Saudara kita Kristen di sisi lain mengasihi Yesus, tapi di lain sisi mengiyakan bisikan Yesus yang Kristus palsu untuk mengutuk Yesus asli. Sedangkan Paulusnya menunjuk Ulangan 21 di mana di situ yang mengutuk orang yang digantung di salib ini adalah Eloah Abraham, Tuhannya Abraham. Berarti dengan demikian orang Kristen dipengaruhi oleh Yesus palsu untuk mengaminkan Yesus asli itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib oleh Elohim. Bahaya ini. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Jadi saudara Kristen kita ini mengira bahwa dia mengikuti Yesus asli. Padahal yang dia ikuti adalah Yesus palsu yang mengutuk Yesus asli. Dan bahkan mengajak untuk mengutuknya. Bahkan mencoba untuk mengatakan Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus anak Maria. Nah apa endingnya? Orang-orang yang mengimani itu digiring untuk menuhankan dirinya yang mati di atas tiang salib tersebut. Makanya jangan heran ketika orang Kristen bertemu dengan Yesus asli, Yesus aslinya tidak kenal mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena orang Kristen yang ada di dunia ini itu mengira Yesus yang asli yang mereka ikuti, padahal bukan.
Tidak mungkin Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus anak Maria, nggak mungkin. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anaknya, dia memperoleh hidup. Tidak percaya mati dalam dosa. Nah sekarang orang Kristen justru percaya kepada Yesus palsu. Bukan percaya kepada anak Maria. Kalau percaya kepada anak Maria, maka anak Maria ini ending pengajarannya hanya sebatas rasul utusan tok kepada Bani Israel, bukan kepada semua manusia. Yang meminta supaya dipercayai dan diikuti oleh seluruh bangsa di bumi ini, itu hanya iblis. Hanya iblis. Yesus tidak. Yang asli mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Makanya dia mengatakan bahwasanya pada hari terakhir nanti banyak orang akan diusirnya. Dan mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Gitu loh. Jadi mengikuti pengajaran Paulus sama dengan mengikuti pengajaran anti-Kristus. Coba semua ajaran Paulus itu pasti membantah ajaran Yesus. Pasti itu. Semuanya dibantah. Coba tunjukkan satu data di dalam ajaran Yesus yang tidak dibantah oleh Paulus. Semuanya dibantah oleh dia. Apapun itu, konsep Tuhan dibantah Paulus. Konsep Taurat dibantah Paulus. Konsep kerasulannya Yesus dibantah oleh Paulus. Tentang konsep penebus dosa dibantah juga oleh Paulus. Semua intinya. Hari ibadah dibantah oleh Paulus. Apa yang tidak dibantah oleh Paulus? Tapi menjual nama Yesus. Nah, saudara kita Kristen ini tidak menyadari. Kenapa? Karena dia disesatkan. Karena tujuan daripada penyesat ini yang menyesatkan. Orang yang sedang disesat bingung dia. Berada dalam keadaan kebingungan. Tidak ada kepastian karena mereka dalam keadaan terombang-ambing di situ. Nah, sedangkan kita umat Islam kan jelas tuh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus ini utusan. Umat Islam mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus itu manusia suci? Percaya. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat? Percaya. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan sebagai pertanda kelak akan datangnya hari kiamat? Percaya. Jadi yang menerima kemudian anaknya Tuhan, dalam arti kata utusan Tuhan, ya umat Islam. Kristen enggak. Malah 2 kali lebih jahat daripada itu. Percaya kalau yang mati ini adalah manusia suci. Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil manusia suci itu mati menebus dosa manusia. Nah, jualan ini awalnya adalah bahan jajaan oleh orang-orang Romawi Yunani. Kesempatan itu dimanfaatkan, dijual oleh iblis. Wahai Romawi Yunani, dosa-dosamu itu dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Tepuk tangan orang Roma. Tapi orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Nah, orang Roma yang percaya dengan konsep itu, Bang, gimana sih cara masuk Islam? Sabar. Dialah yang kemudian mengajarkan tentang konsep dosa ditebus masuk ke Indonesia. Bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus, bukan keturunan dari murid Yesus yang datang ke Indonesia ini. Tapi misionaris melalui pengajaran Belanda penjajah. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya masuk Islam? Caranya masuk Islam, ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Itu caranya masuk Islam. Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 11, nomor 10, nomor 11, 12 sampai nomor 15. Udah, aku Bang, memang harus pergi. Pengikut Yesus. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, ketika roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya orang yang percaya kepada roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan aku. Nah, umat Islam ketika dikatakan Yesus ditampar, umat Islam tidak mau, nggak menerima. Yesus kemudian ditonjok, kemudian ditangkap, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Umat Islam nggak mau. Kenapa? Umat Islam menjaga untuk memuliakan Yesus, tidak menghinakan.
Sedangkan saudara Kristen mengiyakan Yesus ditampar, mengiyakan ditonjok, dibunuh, digantung, dikutuk, dan seterusnya. Dengan kata lain, orang-orang Kristen mengiyakan Yesus itu kutuk, Yesus itu dihina, Yesus itu terhina, Yesus itu orang yang dikutuk. Dengan demikian, orang Kristen tidak memuliakan Yesus. Berarti tidak memuliakan Yesus. Berarti ya, gitu. Beda. Kenapa bisa abang mengatakan beda Yesus, beda Kristen, bang? Beda ajaran Kristen, beda ajaran Yesus. Oh, baik. Ajaran Yesus dengan ajaran Kristen beda. Bentar bang ya, saya izin dulu ya untuk nih iklan judol ini. Kalian ini ini kalian ya tukang judi online, kau nggak usah ke tempat saya gitu ya. Kau kasih mawar satu buat iklan kau gitu ya. Nggak usah ke sini, ke lain aja kau gitu ya. Ini bagi semua judol semuanya ya. Nggak usah kalian kasih mawar 1 detik satu singa 1 detik ya. Nggak usah ke tempat saya. Ingat itu. Jadi gini bang ya, kenapa beda gitu ya? Kenapa beda ajaran Yesus? Saya ganti pertanyaannya bang, biar nggak salah paham. Kenapa orang seperang atau saudara Muslim mengatakan ajaran Yesus sama ajaran Kristen beda? Bedanya? Iya memang beda. Kata Yesus, sembahlah Allah. Abang sebagai Kristen nyembah siapa bang? Nyembah Bapak yang hidup bang. Nah kan beda udah. Dengan yang diajarkan Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah apa coba? Udah beda ajarannya dengan Yesus. Yesus disunat hari ke-8, abang sunat nggak? Memang nggak sunat bang. Nah, kan nggak sunat. Ikut siapa Anda? Yesus sunat hari ke-8. Anda nggak sunat. Anda ikut siapa? Beda kan dengan ajaran Yesus? Bang, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Abang makan nggak? Iya, saya akui makan bang. Kan makan. Ajaran siapa? Bukan ikut Yesus Anda. Ayo bang, kayak gimana? Tapi kalau saya balikkan pertanyaan abang. Boleh. Abang sunat nggak? Abang sunat. Saya ngikutin Yesus. Yesus sunat, saya sunat. Terus? Muhammad sunat nggak? Oh, Nabi Muhammad sunat. Mana buktinya bang? Buktinya, kan saya nggak hidup sejaman dengan Nabi toh. Ini ada tertulis bang. Oh ada tertulis ya gitu dong ngomong, mana dalilnya gitu bang. Min karomati Allah an wulidtu makhtunan, karomah dari Allah aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Tolong dijelaskan di situ biar saya paham kan tentang. Ya udah bentar, saya bukakan kalau gitu. Inilah teman-teman yang mohon maklum ya. Kalau kita menjelaskan dengan Kristen gitu ya, kalau kita hanya bacakan dari hafalan itu dianggap tidak berdata gitu ya. Nah, jadi harus ditampilkan tulisannya. Itulah mereka. Oke, bentar ya bang ya. Kampungnya. Jadi akhiri ini. Bentar ya bang ya. Saya ambilkan dulu dalilnya sama abang nih. Apakah saya bacanya ngibul atau tidak? Ya, ini yang saya baca tadi ya teman-teman. Min karomati ala Allah an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah
Yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah disunat. Ya bang? Coba sekali lagi baca bang. Nih, telah dia khitan. Artinya termasuk bagian mana lagi bang? Nah, bagian anugerah kepadaku ya adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Oh iya bang, sama artinya apa? Nabi Muhammad pun sejak kecil dia sunat, sama dengan Yesus, sama. Itu. Dikhitan itu artinya itu disunat ya bang ya? Ya iya, khitan itu apa bang? Bahasa Indonesia pada tahu semua, sunat. Khitan itu bukan kulup bang, tapi sunat. Itu tulis di surat mana bang? Biar nanti saya coba. Ini ya. Riwayat Tabrani. Anda kalau gini bang, Anda itu salahnya gini. Saya kasih tahu ya. Ketika Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad, itu tanyanya bukan di Quran, tapi di hadis. Kalau Anda nanya di Quran, ketahuan antar yang Muslim, gitu. Bukannya orang saudara Muslim mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci, Al-Quran itu kitab suci, firman dari Allah. Tapi kalau menanyakan tentang Nabi Muhammad, cari hadis atau sirah nabawiyah namanya, gitu. Beda. Katanya Al-Quran itu lengkap bang. Nah, memang lengkap. Makanya saking lengkapnya dia harus dijelaskan dengan hadis dan dari penjabaran ulama. Terlalu lengkap masalahnya. Gitu. Saya belum bisa masuk ke akal abang bang. Gimana itu? Coba dulu bang masuk di akal bang. Gimana maksudnya? Masuk di akal, buat dulu bang biar saya masuk ke akal abang, gitulah ceritanya. Karena saya bagian apa? Bagian apa? Bagian keislaman biar saya masuk ke maksudnya masuk akal lah. Biar nggak saling ada cekcokan, ada salah paham. Iya, tahu, betul. Terus abang maunya kayak gimana yang saya maksud gitu? Tujuannya agar saya mengerti biar nggak ada kesalahan. Lalu Anda dari dalil yang saya tampilkan apakah sudah ngerti atau tidak? Tadi saya udah kasih tahu satu kisi-kisi sama abang. Bang, kalau nanya sama Islam bukan cuma di Al-Quran kalau tentang Nabi Muhammad, tapi kalau tentang Nabi Muhammad itu hadis namanya dan sirah nabawiyah gitu. Jadi kalau Anda bertanya tentang hukum gitu ya bang ya, mana ibaratnya hukum mencuri? Nah, ada di Al-Quran Anda cari gitu. Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum gitu. Gimana bang? Itu kan yang abang baca, membaca, mengejelasinnya kan belum dijelasin abang secara. Kalau kayak gini aja, ya secara di Indonesia aja. Kalau Al-Quran kitab hukum, undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Ya bang ya. Ini undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Lalu ada lagi kitab yang menjelaskan undang-undang tadi. Menjelaskan kalau mencurinya malam hukumannya hanya 5 tahun. Ya, mencurinya siang hukumannya 6 tahun. Terus kadar yang dia curi berapa? Dijelaskan lagi oleh kitab lain undang-undang tadi. Gitulah Al-Quran, kitab hukum, karena saking lengkapnya undang-undang dari Quran harus dijelaskan dengan hadis lagi. Gitu bang. Nah kan masuk gitu, kalau undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Gak tahu kita mencuri berapa banyak, apa yang dicuri, keadaannya siang atau malam. Kan bukan negara, bukan undang-undang dari negara tadi yang menjelaskan, tapi kitab lain yang menjelaskan, gitu bang. Artinya apa? Terlalu lengkap ya satu ayat dari undang-undang karena dia lengkap terkandung di